Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lilis Dania dengan NIM 05051182126011 dari kelompok 1 Alperte Berata kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari film Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata anulus yang berarti cincin, oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm hingga 3 mm. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Melia Isa, NIM 05051282126045 dari kelas Alperte Berata D. Ciri-ciri film Annelida. Pertama, memiliki tubuh bersegmen atau beruas-ruas yang mirip dengan cincin. Yang kedua, bersifat tripoblastik selomata, simetri, bilateral, dan metamerik. Ketiga, tubuhnya dilapisi dengan kutikula yang tipis dan lembab. Annelida hidup di berbagai tempat, yaitu di air laut, air tawar, dan daratan. Memiliki dua cara berkembang biak, yaitu seksual dan aseksual. Annelida memiliki 3 jenis, yaitu memiliki banyak seta atau nama lainnya Polychaeta. Yang kedua, memiliki sedikit seta, nama lainnya Oligochaeta. Yang ketiga, tidak memiliki seta yang disebut Hirudinea. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Galilui Beradi dengan NIM 050512821263 dari kelas Alperte Berata ID kelompok 1. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur tubuh Annelida. Apa sih struktur tubuh Annelida? Jadi, Annelida itu memiliki 3 lapisan penyusun atau tripoblastik yang diantaranya ada ektoderma, endoderma, dan mesoderma yang juga termasuk ke dalam lapisan embrionik. Nah, hewan Annelida atau seluruh hewan Annelida itu biasanya bentuk tubuhnya yaitu berbentuk semi bilateral. Sekian materi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Al-Jufari dengan NIM 05051282126065. Saya dari kelompok 1 dari kelas Alperte Berata D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara Annelida bereproduksi. Jadi ada 2 cara Annelida bereproduksi, yaitu yang pertama dengan seksual dan yang kedua dengan aseksual. Baik, yang pertama seksual. Seksual pembuahannya dilakukan di luar tubuh, terutama di dalam air. Telur yang telah dibuahi akan menjadi larva yang disebut dengan Rhacopora. Bagaimana cara seksual bereproduksi? Yaitu 2 cacing kawin dengan bergabung bersama dan saling membuahi telur. Kemudian tabung lendir yang disekresikan oleh sitellum membentuk wadah telur yang terlepas dari tubuh cacing, dan kemudian cacing muda pun menetas di tanah. Baik, yang kedua, aseksual. Pada reproduksi seksual, tubuh melakukan epitoksi dan hewan menjadi tampak 2 bagian yang akhirnya akan membentuk individu baru. Caranya yaitu tubuh melakukan epitoksi. Epitoksi di sini adalah pembentukan individu reproduktif, kemudian akan menjadi beberapa bagian yang akhirnya akan membentuk individu baru. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Izulhad dengan NIM 05058121260021. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Annelida. Annelida terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, klasifikasi Polychaeta, Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Polychaeta, Ordo Eunicidae, famili Eunicidae, genus Phallola, spesies Phallola pallidis. Yang kedua, klasifikasi Oligochaeta, Kingdom Animalia, Filum Annelida, kelas Slitrata, Ordo Haplotaxida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbriculebulus. Yang terakhir, klasifikasi Hirudinea, Kingdom Animalia, Filum Annelida, kelas Slitrata, Ordo Archaeopteryda.
Itu saja yang saya dapat jelaskan tentang klasifikasi Annelida. Terima kasih. Peranan Evertebrata, yaitu yang bernama United Paradise atau cacing paluru, dan Sedais owili atau cacing lawo, yang biasa digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung protein tinggi. Dan yang kedua itu Tubifex sp atau cacing air tawar sutra, yang digunakan sebagai indikator penyebaran air. Dan yang ketiga Lumbricus terrestris dan Parenchyma sp atau cacing tanah, yang membantu erosi tanah sehingga dapat menyuburkan tanah. Dan yang keempat Lumbricus terrestris, Baiklah, yang itu tadi digunakan sebagai penjelasan obat dari tipes. kelompok 1 Vertebrata kelas D. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.